Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar memang tak pernah kehabisan talenta berbakat. Nah, kali ini pemuda asal Makassar mampu menggemparkan publik sepak bola tanah air dengan gaya bermain semangat menolak merahnya. Asnawi Mangku Alam menjadi aktor di balik gol Witan Sulaiman pada semifinal AFF 2020 League One di Singapura. Memegang band kapten skuad Garuda di usianya yang masih belia, tentu sebuah capaian luar biasa bagi pemain yang akrab disapa Nawi ini. Gimana nih, udah penasaran kan dengan profil lengkap dan kekayaan yang dimiliki? 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Bernama lengkap Asnawi Mangku Alam Bahar. Lahir di Makassar 4 Oktober 1999 dari pasangan Bahar Muharram dan Fatmawati Razak. Kecintaan Asnawi terhadap dunia kulit bundar dimulai dari saat ia kecil melihat sang ayah merumput bersama PSM Makassar, ditambah lagi pamannya yakni Ansar Razak, juga dulunya memperkuat Panji Juku Eja. Tiap buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitupun yang terjadi pada dalam diri Asnawi. Bakat sepak bolanya mengalir dari ayahnya yang dulunya dikenal sebagai bek kanan tangguh di era Ligina. Sejak kecil Asnawi sudah dididik keras oleh sang ayah di salah satu sekolah sepak bola bernama Hasanuddin yang ada di kota Makassar. Alhasil berkat tempan hebat dari sang ayah, ia berhasil masuk ke babak final Piala Danon pada tahun 2010. Pasca mengikuti kejuaraan itu, Asnawi kemudian mencoba ikut seleksi timnas U14. Namun ia gagal meski yang saat itu menjadi tim seleksi ayahnya sendiri. Hal itu disebabkan Bahar Muharram tak begitu menyukai gaya bermain sang anak. Wah, keras juga ya ayah Asnawi. Kemudian Asnawi bergabung bersama PSM Junior di tahun 2014 hingga mengantarkan dirinya menuju ke PON tahun 2016. Lagi-lagi, ia berhasil membawa timnya melenggang ke babak final. Namun ia harus puas meraih posisi kedua setelah gagal dalam adu penalti dari skuad PON Jawa Barat. Tak ingin terlarut dalam kegagalan, ia justru kembali berlatih lebih keras dan akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Persiba Balikpapan di tahun yang sama. Kegemilangan dirinya bermain sebagai gelandang jangkar membuat PSM Makassar memulangkannya di tahun 2017. Perjuangannya di skuad Juku Eja pun bukan main. Walaupun ayahnya menjabat sebagai asisten pelatih di sana, ia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Rashid Bakri hingga legenda hidup PSM Makassar Syamsul Hairudin. Siapa sangka ia mampu menjadi pilihan utama Coach Ren Albert dalam mengisi posisi itu. Selama 3 tahun membela klub tanah kelahirannya, ia berhasil tampil sebanyak 44 kali dan mencetak 2 gol. Tak sampai di situ, ia pun turut membantu PSM Makassar meraih gelar Piala Indonesia di tahun 2019. Setelah menang pada partai final melawan Persija Jakarta sekaligus membawa dirinya menjadi pemain muda terbaik di ajang itu. Tampil gemilang di level klub, ia pun kerap menjadi langganan timnas Indonesia. Tercatat ia sudah dipanggil untuk membela timnas mulai dari kategori U19 sampai U23. Sumbangsi Asnawi pun tak main-main. Bersama Egy Maulana Fikri, berhasil membawa timnas juara 3 di turnamen AFF U19 dilaksanakan di Kamboja. Nama Indra Syafri cukup berjasa dalam perjalanan karir Asnawi Mangku Alam. Sebab sosok pelatih yang kerap menemukan bibit muda itulah yang mengarahkannya ke posisi bek sayap. Berubah posisi rupanya membuat karir Asnawi makin bersinar, baik di level klub maupun di tim nasional. Alhasil, pada pagelaran SEA Games 2019, ia turut menyumbangkan medali perak pada cabang olahraga sepak bola. Tak sampai di situ, di tahun yang sama, lagi-lagi Asnawi tampil gacor dengan mempersembahkan juara AFF U22. Meski timnas Indonesia berganti kursi kepelatihan, pesepak bola asal kota Daeng itu tetap menjadi pilihan utama. Bahkan dirinya sering disebut-sebut sebagai anak emas Coach Shin Tae-yong. Nah, pelatih asal Korea Selatan itu pula yang menjadi jembatan karirnya menuju Korea Selatan. Ia pun resmi bergabung bersama Ansan Greeners
pada tahun 2021. Di sana Asnawi juga mampu bersaing. Tercatat ia telah tampil sebanyak 14 kali dan memberikan 1 assist. Meski baru berusia 22 tahun, perannya di sisi kanan bek timnas senior cukup vital. Bahkan dirinya dipercaya memegang band kapten oleh pelatih. Memiliki karir gemilang di usia muda mampu membuatnya berada di posisi pemain muda yang memiliki harta yang tak sedikit. Meski demikian, Asnawi ialah sosok yang begitu sederhana, tak pernah sekalipun memikirkan persoalan gaji. Bahkan ia rela memilih klub yang menggaji lebih rendah demi menunjang karirnya ke depannya. Dikabarkan ia memperoleh gaji lebih dari 1,5 miliar saat masih berseragam PSM. Sedangkan saat ini di Ansan, ia hanya memperoleh gaji 800 juta per musim. Wah, nggak banyak loh yang bisa seperti Asnawi yang rela memangkas gaji demi karir. Tak sampai di situ pundi-pundi rupiahnya berasal. Asnawi pun membangun sebuah bisnis clothing di kota kelahirannya yang ia beri nama AMD Store. Saat ini Asnawi Mangkualam tercatat memiliki kekayaan bersih senilai 3 juta US dollar atau setara dengan 42,3 miliar rupiah. Nah, untuk kendaraan sendiri, ia memiliki sebuah mobil Hyundai Aventus yang dikabarkan memiliki harga 318 juta rupiah. Terlihat tunggangan itu sering ia gunakan dalam kegiatannya sehari-hari selama berada di Korea. Tak hanya itu, ia juga memiliki sepeda motor Honda PCX yang ia dapatkan secara cuma-cuma ketika membela PSM Makassar. Motor itu dibanderol dengan harga 34 juta rupiah. Sedangkan untuk rumah sendiri, ia tinggal di Jalan Antang Raya nomor 7 Makassar. Tampak hunian itu begitu luas dengan cat warna kuning. Berbeda dengan karirnya yang cemerlang, kisah asmara Asnawi justru terlihat cukup rumit. Dikabarkan ia pernah menjalin kisah dengan selebgram asal Makassar bernama Zadela Putri Arisafail Januar. Namun hubungan mereka harus kandas, entah apa penyebabnya. Padahal jika dilihat keduanya sudah sangat serasi dan bahkan kedua orang tua mereka sudah merestui hubungannya. Sayang banget ya guys. Itulah tadi perjalanan karir sang kapten timnas Indonesia hingga kekayaan yang dimiliki. Peran Asnawi Mangkualam di sisi kanan skuad Garuda begitu vital, gaya bermain tegas dan lugas menjadi ciri khas tersendiri baginya. Nah, menurut kalian, mampukah sang kapten mengangkat piala di ajang AFF tahun ini? Tulis jawabanmu yuk di kolom komentar. See you next time.